Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah sudi mampir ke channel saya. Sebelum kita mulai cerita ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah beratensi, yang sudah mau nengok, mau mampir, mau sekedar ngeklik channel saya. Dan semoga berkenan kiranya untuk men-share, like, komen, dan tentu saja subscribe. Baik, untuk kisah pada kesempatan kali ini adalah kisah ini terjadi sekira tahun 88. Kisah ini salah satu yang mengalami adalah ayah saya. Sebutlah namanya Pak Abdul Rahman. Ayah saya pada waktu itu baru saja di PHK dan kemudian mendapat pekerjaan baru di mana bosnya ini adalah seseorang dengan mohon maaf, keturunan Chinese. Kita sebut saja namanya Om Edo. Masih bujangan, good looking atau ganteng, dan yang jelas dia ini orangnya sangat baik. Suatu ketika Om Edo ini bercerita kepada ayah saya bahwa dia kenalan dengan seorang perempuan, sebut saja namanya Tante Eva. Ini semua nama sudah dalam mode samaran ya. Hanya saja Tante Eva ini adalah pada waktu itu sedang berstatus bertunangan dengan seorang laki-laki dari suku Kalimantan. Saya bercerita seperti ini, mohon maaf, tidak untuk menjelek-jelekan suatu suku bangsa manapun. Ini hanya kejadian nyata yang saya ceritakan kembali. Jadi intinya ketika Om Edo bertemu dengan Tante Eva ini, Tante Eva sudah dalam kondisi bertunangan dengan laki-laki lain. Singkat cerita, berkali-kali karena ayah saya dapat dikatakan sebagai orang kepercayaan dari Om Edo ini, banyak sekali beliau atau Om Edo ini bercerita kepada ayah saya. Somehow bagaimana akhirnya Om Edo ini menikah dengan Tante Eva yang tentu saja melepas pertunangannya dengan laki-laki yang berasal dari suku Kalimantan tersebut. Oke, nah di sini kisah horornya dimulai. Ya. Waktu itu malam hari, saya sudah tidur. Ya. Tahun 88 saya masih umur mungkin sekira kelas 1 SD, tapi saya masih mengingat kejadian itu. Rumah saya digedor dengan suara yang saya tentunya masih mengenali suara itu. Pak Abdurrahman, buka pintu Pak. Gedor-gedor pintu. Nah, ternyata itu adalah Om Edo. Om Edo dengan muka yang ketakutan, badan menggigil gitu, dia berlari seolah-olah dikejar hantu. Oke, singkat cerita setelah ditenangkan, beliau ini bercerita gitu. Si Om Edo bercerita bahwa setiap kali dia ingin menunaikan kewajibannya sebagai suami kepada Tante Eva, mau berhubungan mau saya, mohon maaf. Nah, yang dilihat itu adalah istrinya itu bukan manusia, tetapi mohon maaf seperti makhluk berbulu, berumbai-rumbai dengan seluruh tubuhnya berbulu. Mungkin kalau saya bayangkan mungkin seperti orang hutan atau seperti gorila gitu ya, dengan mata yang merah gitu. Saya pada waktu itu belum begitu memahami gitu, tapi setelah bertahun-tahun kemudian semakin saya dewasa itu semakin saya paham. Setiap kali mengajak tidur itu Tante Eva tuh kelihatan bukan seperti perempuan cantik, tapi seperti makhluk
dengan bulu-bulu lebat berumbai-rumbai, dengan dengan yang saya ingat itu matanya merah, bahasa Jawa itu diwut-diwut ya, karena waktu itu ketika saya merekonstruksi dan ketika saya menggali dari ayah saya itu, beliau Om Edo bercerita dalam bahasa Jawa gitu. Artinya dengan rambut yang diwut-diwut atau berumbai-rumbai atau seperti rambut gondrong di seluruh tubuhnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin apakah sama dengan orang utan atau mohon maaf sama dengan makhluk yang kita sering sebut sebagai genderuwo gitu. Setiap kali mau berhubungan pasti seperti itu sampai akhirnya Om Edo dan Tante Eva ini pisah ranjang karena dianggap Om Edo ini gay atau mohon maaf impoten gitu ya. Kemudian atas saran dari beberapa orang termasuk ayah saya, Om Edo ini mencoba mencari orang pintar gitu ya, mulai dari istilahnya orang pintar yang dari etnis Tionghoa, dari dukun Jawa dan sebagainya gitu, ke pendeta, ke kemanapun, akhirnya semua berkesimpulan bahwa itu adalah semacam guna-guna atau saat ini kita bilang santet gitu ya, santet dari mantan tunangan Tante Eva yang sakit hati karena Tante Eva tidak jadi menikah dengan dirinya tapi menikah dengan Om Edo. Nah, singkat cerita kemudian salah satu dari orang pintar ini bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah untuk melepaskan guna-guna ini. Tapi ternyata memang tidak mudah gitu ya. Tidak mudah. Setiap kali dicoba itu pasti ada gangguan. Dan setiap kali Om Edo ingin mendekati istrinya yang sah itu pasti di dalam pandangannya itu seperti makhluk yang sangat mengerikan gitu ya, dengan mata merah, dengan sekujur tubuh yang dipenuhi dengan bulu-bulu yang berumbai-rumbai atau berbulu lebat gitu. Nah, di akhir kisah ini yang waktu itu yang kami dapati tahun 2008 ya, saya masih SD, saya coba untuk rangkum kembali. Di akhir kisah ini adalah Om Edo dan Tante Eva akhirnya bercerai atau pisah gitu ya. Dan menurut paranormal, orang-orang pintar ya, termasuk dari paranormal dari etnis Tionghoa, dari pendeta atau bahkan dari Pak Kiai sendiri mengatakan bahwa muaranya sama. Muaranya itu adalah guna-guna dari etnis di Kalimantan. Baik, mungkin untuk episode kali ini seperti itu saja gitu ya, bahwa memang kita tidak bisa menutup mata atau menafikan bahwa praktik-praktik seperti sihir atau guna-guna itu tidak ada. Ya, itu salah satu bukti nyata bahwa praktek-praktek itu seperti ada. Apalagi mungkin ini menyangkut harga diri, bahwa seseorang di sana yang kebetulan dia etnis dari Kalimantan ya, sudah melamar, sudah bertunangan, dan kemudian calon istrinya boleh dibilang ditikung atau diambil oleh orang lain. Kemudian untuk sakit hatinya dia mencoba untuk mengirimkan guna-guna agar pasangan tersebut berpisah. Baik, sekali lagi tanpa bermaksud untuk menyakiti, menghina atau untuk mendiskreditkan etnis tertentu dalam cerita ini, saya hanya sekedar menceritakan apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Sekali lagi saya akhiri untuk malam ini. Terima kasih, matur nuwun kepada teman-teman semua yang telah mampir, telah nengok, telah mendengarkan cerita ini ya. Mungkin berkenan kiranya untuk like, komen, dan berkenan untuk subscribe. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.